Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillahi walhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah setia Masjid An-Nida TPI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, sehingga di pagi yang sangat indah ini Allah masih membangunkan kita untuk berbuat baik, untuk bertobat dari segala dosa dan kesalahan. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat, salam, cinta dan kangen serta rindu kita semoga Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada ahli familinya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia dan seiman sampai akhir zaman. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang sangat indah ini dalam acara Nikmatnya Sedekah kita akan tetap mengkaji sebuah kajian yang dahsyat, kajian yang luar biasa yang mengajak kita untuk lebih berbuat baik lagi. Dan di pagi yang sangat indah ini tema kita yakni sedekah biar berkah. Sering kita bertanya dalam hidup, keberkahan itu apa sih gitu. Betul nggak Pak? Pak ngantuk banget romannya. Kita seringkali ketika kita melakukan segala sesuatu kita harapkan supaya hidup kita menjadi berkah. Dan tema kali ini ya sedekah biar berkah. Insya Allah nanti Ustadz Yusuf Mansur akan mengupas tuntas tentang sedekah biar berkah dan apa sih keberkahan dalam hidup itu. Tapi sebelum itu ada sebuah kisah yang perlu kita dengar Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada seseorang yang awalnya nggak percaya dengan sebuah sedekah itu membawa sebuah perubahan dalam hidup. Suatu ketika tatkala ia mendapatkan sebuah rezeki yang tidak ia duga-duga hasil dari sebuah prestasi dia mendapatkan uang sekitar di atas 20 juta. Lalu ada seorang kawan yang bilang, coba kamu sedekahkan uang kamu, undang beberapa anak yatim, insya Allah akan tambah dan mengalir uang itu. Awalnya dia ragu, tapi dengan sebuah keyakinan dan terus temannya memotivasi dia untuk berbuat baik dan mau sedekah, akhirnya suatu ketika dia undang sekitar 20 anak yatim. Dia undang anak yatim di waktu malam, dikasih makan, dikasih tempat yang enak, lalu pulangnya dikasih amplop. Bukan amplopnya doang Pak, isinya juga ya biar dia bawa pulang senang. Alhamdulillah setelah kejadian itu nggak usah nunggu 1 minggu, lusa langsung Allah membuktikan apa yang Allah sampaikan, bahwa siapa yang memberikan suatu kebaikan maka Allah membalas 10 kebaikan juga, 1 dibalas 10. Rasulullah bilang infak alaik, bernafkahlah kamu maka Allah akan berikan apa yang telah kamu dermakan. Dan bahkan sering saya katakan juga dalam setiap kesempatan bahwa di setiap pagi Pak, menjelang subuh seperti ini ada 2 malaikat yang datang menghampiri kita. Tahu nggak Bu? Bu? Tahu nggak? Ya sama saya juga nggak tahu. Ini kata Rasulullah, kita nggak lihat tapi kita yakini bahwa setiap pagi ada 2 malaikat yang datang menghampiri kita dan kedua-duanya berdoa kepada Allah. Yang satu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tambahkan harta si hamba ini yang telah dia dermakan, dia belanjakan di jalanmu ya Allah. Itu doa malaikat. Saya tanya sama Bapak sama Ibu, kira-kira kalau malaikat berdoa diijabah nggak? Kata siapa? Yakin, sebab malaikat adalah ibadun mukramun, hamba yang mulia, yang tidak ada terbelit dalam jiwa dan benaknya untuk berkhianat kepada Allah. Lain sama kita. Kita makan banyak suudzonnya sama Allah, banyak apa namanya, nggak yakinnya sama Allah, dosa tiap saat tapi minta banyak banget. Betul nggak Bu? Kadang-kadang dosa sama minta kita sama Allah nggak imbang, sama ibadah yang Allah perintahkan sama kita nggak imbang. Dosa banyakkan, ibadah tanggung. Apa iya kalau gue tahajud jampunin dosa gue? Apa iya kalau seandainya saya sedekah, ini nambah lagi? Apa iya? Betul nggak?
Ada keraguan. Kita contoh kehidupan para malaikat. Meskipun kita nggak akan pernah semulia malaikat, tapi lebih mulia bisa. Betul nggak? Kita nggak mau selaknat iblis, tapi bisa kita lebih laknat daripada iblis. Betul nggak tuh? Ini dahsyat. Tuh malaikat berdoa sama Allah. Dan malaikat yang satu pun nggak mau kalah. Doa juga sama Allah. Doanya kebalikan, ya Allah, hancurkan harta, musnahkan harta si orang yang pelit. Kalau begitu pelit banget nih Pak. Udah pelit buntut gasir bekepang. Udah pelitnya ampun-ampun dah. Kadang-kadang ada orang lewat, dia cari dulu di sakunya yang paling kecil. Gopean. Itu juga habis kerokan pada hijau warnanya. Baru dia kasih. Kalau yang rata, yang lempeng, yang bersih, yang licin, ditimbang-timbang. Kalau saya kasih nanti nggak ada lagi. Apa iya nanti Allah ganti? Apa iya, timbul sebuah keraguan. Itu malaikat doain orang yang pelit, yang kikir, supaya hancur hartanya, musnah kekayaannya. Karenanya itu, kalau kita ingin tambah berkah, terus meningkat untuk lebih baik lagi harta benda kita, kehidupan kita, maka benar Rasulullah katakan, sedekah dan infakkan hartamu di jalan Allah. Nah, mudah-mudahan nanti insya Allah Ustadzul Al-Kiram kita, Ustadz Yusuf Mansur, akan memberikan lebih jauh lagi tentang bagaimana menggapai sebuah keberkahan dengan sedekah yang kita lakukan. Dan kita akan lanjutkan tayangan kita setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Belum, masih. Maaf, nggak kelihatan ke kacamata, gitu ya. Ya, baik, nanti yang pasti ada seseorang yang luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah setelah kita dengarkan kumandang azan, kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa tema kita kali ini yakni sedekah biar berkah. Tapi sebelum Ustadz membahas, perlu diingatkan kepada pemirsa bahwa acara ini disiarkan secara langsung dan bisa bergabung dengan kami di line telepon 0218779000 atau di 02187798.000. Baik Ustadz, tadi udah kita buka tentang keberkahan. Berkah itu apa sih Ustadz? Iya. Ada matematika yang selama ini kita kenal. Insya Allah ini matematika pemirsa pasti udah kenal. 10 dikurang 1 bukannya 9. Berapa? 19. Kenapa bisa 19? Karena yang satu dibayar 10 kali lipat. Kalau 10 dikurang 2, 28. 10 dikurang 3, 37. Nah, saya ingin memperkenalkan satu lagi matematika yang aneh juga nih. 5 ya, ditambah 3, berapa? 5 ditambah 3 berapa? Tadi ada yang jawab 13. Yang benar. Coba hitung lagi. 10 dikurang 1. 19. 10 dikurang 2, 28. Itu sekolahnya sama siapa tuh? Sekolahnya sama Al-Quran. Kebetulan yang ngajar Yusuf Mansur. Kenapa bisa 10 dikurang 1, 19? Sebab yang satu dibayar 10 kali lipat. Terus yang 2 juga dibayar 10 kali lipat. Aturannya 8, karena yang 2 dibayar 10 kali lipat jadi 28. Lah, sekarang saya tanya nih, 5 ditambah 3 nih. Berapa? Yang benar. 5 nih tambah 3. Oh 8. Kalau 8 yang ngajarin siapa? Kalau 10 dikurang 1 bisa 19, matematika yang satu ini subhanallah juga. Ternyata ada 5 ditambah 3 bukan 8.
tapi minus 2. 5 ditambah 3 tidak selalu 8. Bisa jadi dia min 2. Kapan? Ketika 3 yang halal ketemu dengan 5 yang haram. Paham tuh? 3 yang halal ketemu sama 5 yang haram. Gajinya 3 juta. Gajinya nih, resminya ini 3 juta. Tapi dia punya tabungan, dia bisa nabung tiap bulan 5 juta. Hebat gak tuh? Kalau ini rezekinya halal, hebat. Bener-bener jadi 8 nih. Tapi kalau yang 5 ini, dia kais dari rezeki dia yang haram, maka posisinya jadi minus 2. Alhamdulillah Allah nggak kaliin 10. Kalau Allah kaliin 10, maka 5-nya ini dikali 10 dulu. 50. Dipotong 3 yang halal, 47 minusnya. Tapi itulah Allah. Dia kaliin 10 tuh buat kebaikan. Tapi kalau keburukan mah kali 1 aja. Itu juga kalau niat kejadian. Kalau cuma niat doang, nggak dicatat. Hebat ya. Kalau di kebaikan niat doang dicatat. Allah tuh Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Syahdan ada seorang kepala gudang. Tiap bulan dia nabung tuh 5 juta, 5 juta, 5 juta. Sampai tabungannya ini 180 juta. Begitu mau dipakai, Allah ambil duluan duitnya. Ini kan telak bener haram nih. Namanya emang duit orang, diambil. Percaya atau tidak? Matematika Allah ini benar-benar sempurna. Matematika yang berasal dari perhitungan yang juga benar-benar sempurna. Dari pengawasan juga yang benar-benar sempurna. Kita punya duit 1 juta. Nggak pernah sedekah. Harusnya gitu ya, kira-kira minimalnya kalau 1 juta berapa sedekahnya? 2,5% dari 1 juta berapa? 25.000. Kalau 10 tahun jatuhnya berapa? 25.000 dikali 10, 250.000. Tambah 2 bulan, 300.000. Dikali 10, 3 juta. Believe or not, percaya atau tidak? Ini nih 10 tahun nih kita kumpul nih duit 10 juta nih. Ada aja tuh urusan yang 3 juta hilang tuh. Percaya omongan saya? Mau diapain juga tuh, ini 3 juta ini lewat. Entah itu judulnya benar-benar ditipu atau begini judulnya. Begitu kita pulang, ada urusan-urusan yang kira-kira mendadak. Begitu kita pulang nih ya, istri kita yang nggak biasa cium tangan. Abang pulang, assalamualaikum, cium tangan. Ini kita jadi laki bingung nih, ini nggak sari-sarinya nih. Waalaikumsalam, ada apa lu cium tangan? Bang, emak datang bang. Emak datang bagus nggak? Oh cakep, masa emak datang kita bilang jelek? Oh pantes lu cium tangan, emak lu datang. Minjem duit ya? Tahu aja bang, ntar biar emak sendiri yang ngomong deh. Emaknya nih datang nih dari balik ruang tamu. Mantu udah pulang, sehat tuh. Langsung aja deh mak. Jahat banget nih. Ini kalau udah mantu kayak begini nih jahat bener nih. Kita halusin deh, kita halusin. Assalamualaikum, waalaikumsalam bang. Cium tangan. Bang, ada emak di belakang. Oh ada emak. Kita temuin dah. Temuin, ini orang baik nih, bukan orang jahat, orang baik. Cuma satu aja, dia nggak sedekah gitu aja. Oh tadi kan telak bener nih, ngomong nyolong. Yang satu, dia cuma nggak ngeluarin sedekah. Emaknya ngomong,
Mantu, emak nih bingung. Adek lu punya anak, ya, udah wayangnya disunat. Emak pengen liburan tahun ini dia disunat. Lu bantuin dah. Kalonya ada duit 3 juta, lu bantuin 3 juta. Kalau nggak ada 5 juta nggak apa-apa. Coba perhatikan. Ini nggak semua orang sepakat sama saya. Nggak semua orang sepakat sama saya. Ketika si mantu ngasih 3 juta nih. Ngasih 3 juta ke si mertua. Ini disebutnya kebaikan atau bukan? Kebaikan atau bukan? Bisa jadi iya, bisa jadi bu. Bisa jadi emang Allah yang ambil tuh duit. Emang ngambilnya halus gitu. Allah pilihin sampai benar-benar kita keluar. Kalau diambilnya dengan cara yang kayak begini, ini alhamdulillah nih. Masih dihitungnya kebaikan. Tapi bagaimana kalau kita kemudian bilang ini istidraj? Yang saya bilang tuh ada aja urusannya gitu. Oh, Ustadz itu kan nolongin mertua kan cakep. Iya, cakep memang. Tapi yang Allah ambil itu bukan dari kebaikan kita. Emang yang mesti kita keluar. Sekarang, tiba-tiba yang hilang itu barang senilai 3 juta. Ini kebaikan bukan? Ini hilang nih, ada kita punya emas lah misalkan, emas, cincin atau apa gitu hilang nih, nilainya 3 juta. Emang nilai yang mestinya kita keluarin ke Allah nggak keluar, hilang. Ini kebaikan atau bukan? Kapan? Udah pernah hilang belum? Udah. Disebut kebaikan. Kalau kemudian kita jadi sadar, subhanallah iya. Hilangnya kok senilai segitu. Mestinya kita hitungannya kita ini harusnya nggak hilang tapi oh iya iya deh ya Allah saya redok tuh hebat Allah. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Jadi begitu sahabat ya. Ini pengajaran singkat yang bisa jadi salah. Namanya juga manusia. Saya ngajar bisa benar bisa salah. Kalau emang dirasa benar, ya pakai. Kalau dirasanya salah, tinggal dikorek, tinggal koreksi. Tapi hari ini kita belajar di matematika yang baru. Ternyata 5 ditambah 3 bisa jadi dia minus 2. Minus 2 kalau kelamaan gitu. Setahun jadi minus berapa? 0. Minus 24. Minus 24 itu harga 1 kali operasi jantung. Iya benar itu. Lah kalau minusnya 3 tahun. Minus 72. 72 mah udah game tuh. Ya gitu. Perhatikan dah, makin cepat Allah ambil, makin alhamdulillah. Baik Ustadz, nanti kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Terima kasih pemirsa yang masih setia menyaksikan acara ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Dan setelah ini kita akan saksikan sebuah VT dari hamba Allah tentang bagaimana perjalanan hidupnya. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula kami bersedekah dari pengalaman-pengalaman yang tidak bisa kami lupakan. Yaitu pada suatu hari kami waktu baru menikah, istri saya dan saya itu mau berangkat kantor sampai tidak punya uang, hanya bisa untuk berangkat kantor. Dan waktu di perjalanan kami, istri saya memberikan suatu sedekah ke masjid hanya 500 rupiah. Ternyata waktu pulang, istri saya pulang kerja, itu dari bosnya diberikan 3
500.000 rupiah. Keistimewaan daripada bersedekah itu, setelah kami beberapa tahun ke depan kesini, kita melakukan usaha. Waktu itu usaha memang baru, dan kami mendapat order yang harus dilakukan, harus mempunyai uang. Ternyata kami itu uangnya tidak ada. Istri saya telepon ke teman-teman, ternyata banyak respon dari teman-teman yang memberikan pinjaman kepada istri saya. Dan apa karena mukjizat ini, istri saya dan saya itu bersedekah, teman-teman itu percaya kepada istri saya. Kami beranggapan bahwa sedekah ini bisa untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan saudara, dan sebagai obat. Yang pernah kami alami bahwa pada waktu itu istri saya sudah pernah sakit jantung ya, pernah pasang cincin. Ternyata kami waktu itu setelah bersedekah, yang harusnya dia harus masang cincin 3 kali, ternyata selang berapa lama malah sampai sekarang tidak jadi operasi kembali. Dan mungkin ada yang sedikit lupa diceritakan, beliau pun pernah operasi besar, yaitu boleh dikatakan internis, tapi semua alhamdulillah Allah berikan kesehatan juga dengan barokahnya sedekah. Dan yang lebih menggembirakan lagi adalah dengan barokahnya sedekah, alhamdulillah segala hajat keluarga besar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada apa yang diniatkan, dan juga ujian cobaan berupa nikmat kesehatan istri Bapak Haji Imam Prabowo ini. Dan kita yakin bahwa 1 rupiah yang kita keluarkan Allah akan kalikan 700 rupiah. Subhanallah Ustaz, itu salah satu bagaimana Allah berikan sebuah keberkahan juga mungkin bagi Ibu Haja Dedeh ya, yang diceritakan tadi nggak jadi operasi jantung. Ibu Haja Dedeh, betul ya? Mungkin bisa sedikit cerita bagaimana bisa nggak jadi, dan ketika memang waktu operasi perasaan yang Ibu rasakan itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan cerita sedikit ya Ustaz. Saya memang berawal dari nol, berumah tangga. Dalam perjalanan hidup saya itu selalu berkah-berkat saya diajarkan orang tua bahwa kalau ada sedikit rezeki tanpa melihat siapapun yang meminta, kasih gitu kalau seikhlasnya. Nah, untuk yang masalah saya penyakit jantung, saya memang udah pernah dipasang cincin 1 kali, cuma dalam waktu 8 bulan kemudian saya diharuskan memasang kembali. Tapi mungkin karena saya dengan keyakinan saya nggak mau lagi, walaupun operasi itu saya gratis gitu karena saya ada fasilitas dari suami, tapi saya nggak mau. Kemudian saya memohon, dan ya saya ditambah sedekahnya agak ini lagi gitu, instan lagi. Alhamdulillah sekarang ini lebih sehat, tanpa ada keluhan apa-apa. Alhamdulillah. Dan yang lebih kemujizatan yang saya rasakan dalam bersedekah yang tadi udah disebutkan sama suami saya pernah ada kerjaan gitu yang memerlukan biaya yang ratusan juta kasarnya itu. Saya nggak punya uang, saya dikasih kepercayaan dari saudara, dari teman-teman yang udah lama nggak ketemu, hampir berapa tahun gitu. Saya telepon, lewat by phone aja gitu. Saya telepon, saya ada kerjaan gitu, gini, barangkali ada uang, kita sharing atau gimana. Alhamdulillah, saya dikasih kepercayaan dan nggak mau dikasih kwitansi. Yang lucunya itu semua tuh nggak mau dikasih kwitansi gitu. Saya sampai ngomong, saya ini gimana kalau saya meninggal gitu? Apa bukti saudara nanti ke keluarga saya gitu untuk menagih atau hutang-hutang saya kalau saya sampai diambil nyawa saya gitu. Tapi mereka itu bukan 1-2 orang gitu, hampir 7 orang, dan uangnya itu juga menurut saya tidak sedikit, hampir 400 juta kali saya dipinjemin.
Saya tuh sampai merinding, sampai takut sama Allah itu. Terus saya bilang waktu almarhum bapak saya masih ada, saya ceritakan. Saya dipercaya sama kakak-kakak, sama saudara, sama temen yang nggak kenal, yang lucunya juga bukan orang Muslim juga ada orang Chinese, ada dari yang uangnya itu katanya teman punya teman lagi gitu. Berhubungkan rezeki saya. Nah, alhamdulillah dari situ saya semakin yakin bahwa sedekah itu membawa berkah. Membawa berkah. Baik, ya. Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini juga Ustadz, ada juga mungkin yang mengikuti jejak Ibu Haja Dede, ingin juga dan mendapat berkah dari hidupnya itu. Seorang dari Jepara, Bapak Udin dan Bapak Harun, ia sumbangkan mebel. Bisa kita juga nanti saksikan, itu ada di depan Masjid Anida TPI, masih di dalam bentuk mobil. Itu mebel seharga 40 juta. Alhamdulillah. Itu truknya sekalian ya? truknya enggak ya? Pak Udinnya adek mana? Orangnya mana? Orangnya sedekahnya mana? Pak Udin mana dia? Mana orang? Oh, sini. Sini ya, Pak Udin. Pak Udin, ya. Sini kalau nggak mau kemari kita suruh pulang lagi. Parah. Iya. Alhamdulillah. Sini Pak Udin. Inilah beliau yang menyumbangkan mebelnya. Semoga usahanya makin lancar. Amin. Ya, silakan Ustadz mungkin ada yang mau Iya, ada yang mau disampaikan Pak Udin. Sini. Aduh, subhanallah Pak Udin. Ya. Pak Udin langsung dari Jepara? Iya. Langsung? Hah? Iya. Langsung? Langsung. Subhanallah. Dari jam berapa ya dari Jepara? Kalau barang dari kemarin Ustadz datangnya. Barang udah dari kemarin? Iya. Apa kok bisa tergerak nyumbangin ini gini? Kenapa? Motivasinya apa, Pak? Ingin berbagi rasa Ustadz Subhanallah. terhadap fakir miskin. Ini tuh barang dagangan apa emang barang di rumah? Dagangan. Oh, dagangan. Iya. Subhanallah. Ya, ada nggak yang punya duit 40 juta tuh? Beli mebelnya. Ntar saya tinggal bawa pulang duitnya. Kalau Ustadz Bambang punya berat Ustadz ya? Ya, apa yang mau disampaikan Pak Udin? Udah Ustadz, terima kasih banyak. Subhanallah. Terima kasih Pak Udin ya. Ya. Ya, ntar insya Allah kita coba jual mebelnya kepada siapa yang memang mau beli. Ntar kita bagi-bagian duitnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita nggak bagi-bagian emang lewat pohon namanya PPPA. Tapi PPPA ini bukan lembaga saya. PPPA ini lembaga punya Indonesia. Namanya aja PPPA. Tapi dia bekerja sama dengan lembaga-lembaga amil zakat yang lain. Kita kayak hari ini ada juga teman-teman dari Basma ya, lembaga amil zakat satu perkantoran. Kemarin juga kita menyalurkan sekitar berapa tuh kemarin dapat 400 juta juga dari sana. Kita salurkan bukan lagi ke pesantren tapi kemana aja yang memang bisa kita salurkan. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada pemirsa di TPI yang emang mau beli tuh mebel, silakan lapor ke saya. Kita jual 41 juta. Ya. Yang 1 juta buat ongkos. Pemirsa di rumah juga, bulan ini saya juga mau bersedekah mobil saya. Itu mobilnya istri saya. Itu belinya 140 juta. Kita mau kirimin ke 5 pesantren penghafal Al-Quran. Mau saya bagi. Saya belinya 140 juta tahun lalu. Mau saya jual 200 juta. Iya bener, mobil Kiai mau kan mahal. Oh gimana sih? Mau saya bagiin ke 5 pesantren penghafal Al-Quran. Masing-masing seorang 40 juta. Jadi saya butuh duit 200 juta. Nah saya mau sedekah nih, saya pribadi nih, saya sendiri. Istri saya udah redo. Kemarin istri saya butuh duit. Buat dia ngelebarin dia punya toko. Terus dia nanya sama saya, bagaimana caranya ya Pak? Ya caranya sedekah, saya bilang gitu. Ya itu mah tahu caranya sedekah. Ya kalau tahu ya jalanin, saya bilang gitu. Ya tuh, ya deh jalanin deh. Jual aja tuh mobil buat sedekah. Ya udah, tuh mobil benar-benar buat sedekah nih ya? Iya buat sedekah. Nah hari ini saya umumin ke pemirsa. Barangkali ada yang mau beli karena saya nggak boleh nyebut mereknya apa. Ya saya nggak sebut, pokoknya nih mobil Ustadz. Saya belinya 140 juta. Tapi saya pengen nih mobil dibeli 200 juta. Supaya apa? Supaya saya bisa ngebagi ke 5 pesantren penghafal Al-Quran. Masing-masing 40 juta. Nah,
Bila ada pemirsa di dalam nih di masjid yang emang mau, silakan langsung hubungin saya, bawa pulang tuh mobilnya. Insya Allah barokah. Asal Amin. naik mobil itu bawaannya pengen sedekah. Insya Allah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, semakin menarik kajian kita tentang sedekah membawa berkah, dan mudah-mudahan bagi pemirsa yang mungkin ingin berniat bersedekah, insya Allah pagi ini Allah berikan kekuatan mau bersedekah, dan tetap jangan kemana-mana, tetap di nikmatnya sedekah. Yang dirahmati Allah, bisa bergabung dalam acara Nikmatnya Sedekah ini di line telepon 021-8779-7000 atau di 021-8779-8000. Ustaz, sambil kita menunggu masuknya telepon dari pemirsa, di tengah-tengah kita sudah ada ibu yang siap ingin bertanya. Oh iya, silakan. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Cucu dari Darul Quran Luwiliang Bogor. Yang mau saya tanyakan Ustadz, yang pertama, apa sih bedanya infak dengan sodakoh? Kemudian yang kedua, faktor apa yang menyebabkan orang itu susah? Barangkali Ustadz bisa memberikan kriteria ataupun contoh-contohnya. Karena selama ini barangkali kita tidak mampu untuk memberikan sesuatu dikarenakan faktornya yaitu karena miskin atau fakir miskin. Kemudian Ustadz, ini yang ketiga, barangkali bukan pertanyaan, hanya sekedar pengalaman pribadi dalam masalah spiritual. Dulu semenjak saya masih gadis Ustadz, saya tidak banyak memberikan infak berupa materi, tapi hanya saya memberikan sesuatu hadiah atau kiriman makanan buat Ustadz. Maksudnya buat kiai gitu. Padahal orang tua sendiri tidak pernah memberikan kepada saya ini untuk Ustadz. Tapi ketika saya pulang dari rumah kemudian menuju pesantren, saya selalu menyisihkan sisa untuk bekal pesantren untuk Pak Kiai. Subhanallah. Tapi subhanallah Ustadz, sekarang saya rasakan luar biasa. Yang didapat sama saya itu bukan berupa materi tapi ilmu. Usia 2 tahun anak saya sudah pandai berceramah, alhamdulillah. Oh, subhanallah. 2 tahun itu sudah Sekarang dia sudah berani. Nikahnya sama Kiai sekarang. Biasanya gitu. Alhamdulillah Ustadz, sama Ustadz juga. Tuh kan, bapak lo lagi ulang. Hanya itu barangkali Ustadz yang saya sampaikan, itu pengalaman spiritual kami, Subhanallah, ya. Tapi bukan berupa materi, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz, Salam. ini kita juga dihadiri oleh jemaah Majelis Taklim dari Luwiliang, Darul Quran juga. Ya, Tapi sebelum Ustaz menjawab, ada penelpon dulu yang masuk, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Tria di Jakarta. Iya, silahkan langsung ke Ustaz. Ustadz, Iya. saya mau ngomong sama Ustadz. Keluarga saya ditimpa musibah, nggak pernah berhenti. Kita sedekah terus, terus dizolimi oleh orang. Jadi ibu saya ditabrak orang udah 4 tahun lebih. Orang itu nggak bertanggung jawab, tapi orang mampu. Subhanallah. Saya terpaksa berhenti bekerja karena ngurusin orang tua saya. Sekarang saya minta tolong sama Ustadz. Saya butuh kursi roda. Karena ibu saya udah hampir 2 bulan sakit. Di mana nih alamatnya? Di Cilandak. Oh, dekat ya? Iya. Ya, besok Selasa kemari. Entah insya Allah udah ada kursi Nah, rodanya. ini Ustadz, saya mau bilang, saya tidak bisa meninggalkan rumah karena ibu saya buang air besar pun terpaksa dicebokin. Di rumah nggak ada orang. Ya, begini. Nanti ya ibu kontak aja TPI ntar. Insya Allah ntar yang Ke menyediakan. nomor ini. Iya, ke nomor ini. Atau nggak usah ditutup ntar. Biar dihubungin sama TPI. Oh iya. Ya, ntar insya Allah dari dana sedekah kita coba beliin kursi roda ya. Insya Allah. Alhamdulillah, makasih nih Ustadz. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, nggak apa-apa. Namanya kebenaran. Ini lagi bahaya bener nih. Biasanya saya kagak. Sebab kalau kita iyain juga, ntar Indonesia yang melihat jadi pada telepon. Beneran nih, saya emang yang untuk yang begini nih saya suka rada-rada hati-hati gitu. Rada hati-hatinya begitu dibaca, ntar semua jadi berpikiran yang sama, bukan berpikiran sedekah tapi berpikiran minta.
Tapi kan beliau tidak langsung direct minta. Cuman saya lagi kelempengan aja nih. Lagi kelempengan, ya kan? Ya mudah-mudahan lah Allah kasih ibunya beliau bisa sembuh. Amin. Ya, mudah-mudahan kelak beliau bisa bersedekah. Kenapa saya iyain? Karena orang ini bayar bener sama ibunya. Saya belum tentu bisa kayak begitu, ninggalin kerjaan buat ngurusin ibu. Oh itu subhanallah itu. Nah itu ya, di satu sisi kelihatannya musibah ya. Padahal di satu sisi lain, barangkali Allah ingin memuliakan beliau itu supaya bisa menjadi anak yang soleha, bisa kemudian melayani ibunya yang sakit itu. Tapi bolehlah saya kasih tahu kepada pemirsa di seluruh tanah air, barangkali ada yang benar-benar seperti yang beliau rasakan. Kok udah sedekah, kayaknya masih ada aja musibah gitu, segala macam ya. Nah, boleh dicek, jangan-jangan sedekahnya itu mardut. Sedekahnya itu tertolak. Tertolak bagaimana Ustadz? Satu, kalau di kantong ada jimat. Kita pakai cincin yang berisi. Nggak tahu diisinya pakai apa, pokoknya itu cincin berisi. Isi batu. Di kantong ada jimat, terus dia gantung-gantungin sesuatu yang katanya bisa bawa sesuatu yang bisa membuat rumah jadi aman, tertolak bala, banyak rezeki. Ya, di tempat kembalian ada pemanis, ada penglaris, ya. Muka dipasangin susuk. Nah yang kayak begini-gini nih, mau sedekah ke 1000 anak yatim juga mardut nih, nggak ada, tertolak gitu. Tapi begitu tobat, begitu kita bertobat, kita buang-buangin nih hal-hal yang memang syirik sama Allah, ntar sedekah-sedekah kita yang dulu-dulu tuh langsung di bluk gitu. Jadi kayak panen raya kita dikasih gitu. Gampang kok, tinggal tobat aja gitu. Terus misalkan orang yang baru masuk ke gerbang tobat, baru melakukan perzinahan. Nah sekarang hitungan perzinahan aja kan kalau dia memang belum berkeluarga, kalau dia belum berkeluarga itu kan harusnya dijilid, dicambuk kan, berapa kali tuh? 100 kali. Ya, terus juga amal ibadahnya ditolak selama 40 tahun. Nah, istilahnya kita ngabisin dosa dulu dah. Jadi kita sedekah tuh ngiringin kita tobat buat kemudian bersih kita punya jiwa, bersih kita punya diri. Atau ada yang memang udah kelamaan gak sholat gitu, sehingga Allah ambil dia punya harta, lalu dia sedekah, tapi belum juga nampak. Ya udah anggap aja bayar utang dulu sama Allah gitu. Nah kalau kita mengejar dengan benar-benar kejaran taubat, nah insya Allah Allah akan kasih. Karena Allah itu baik betul, betul-betul maha baik. Baik, ini saya bacakan satu firman Allah di dalam surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata Allah, orang-orang yang senangnya menimbun emas dan perak dan dia tidak menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka kabarkan dia akan datang satu azab yang pedih. Apa tuh? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Yaitu pada satu hari di mana harta mereka itu dipanaskan di api neraka. Lalu ditusuk jidatnya, perutnya, punggungnya. Ditusuk tuh. Kalau sekarang tuh ya banyak sakit di kepala, banyak sakit di urusan kita punya organ depan sama organ belakang nih, kayak begitulah. Kata Allah, ya hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah yang kamu semua itu simpen. Jadi yang kita simpen tuh memang bahaya betul. Malah bikin kita jadi berat gitu. Allah sayang sama kita, makanya diambilnya di dunia. Kalau Allah nggak sayang sama kita, diantengin kita sampai kemudian kita meninggal, dihabisin di kuburan. Naudzubillahi min dzalik. Nah, akan halnya ustazah yang memberi makanan kepada ustadz, pada kiai yang kemudian dapat suaminya seorang ustadz, ketahuilah
semua tuh punya nilai ekonomi. Lah, masak itu kan pakai duit. Kalaupun nggak pakai duit, pakai tanaman yang bisa dijual kan harusnya. Tanamannya nggak dijual, kita pakai buat masak sendiri, terus makannya dibagiin. Itu duit juga namanya, materi. Ustadz saya bisanya cuma ngajar loh. Ngajar juga kalau dia ngajar yang orang lain kan dibayar. Nah itu juga duit juga. Jadi dimaksud dengan materi itu memang semua juga materi. Kita bantuin orang betulin rumah dia. Lah kalau dia ngupain kuli, lah kan bayar. Lah pakai duit kita, pakai tenaga kita itu juga duit juga. Segala sesuatu tuh ada ukuran materinya. Insya Allah Allah nggak akan sia-siakan. Subhanallah saya belajar bagaimana ibu tadi bersedekah, tapi kemudian anaknya menjadi penceramah dalam usia baru 2 tahun. 2 tahun. Agak kebayang maksudnya bagaimana tuh istilahnya. Boleh juga tuh entah kapan-kapan dibawa ke TPI, ya kita suruh ceramah sini, nggak usah lama-lama setengah jam ya. Terus bedanya infak sama sedekah itu Ustaz? Infak sama sedekah nih, waktunya udah habis ya. Infak sama sedekah sama deh, ya judulnya sama dah. Zakat wajib, infak sama sedekah itu sunnah begitu. Nanti penjelasan panjang lebarnya kita coba jelasin habis kita ngaji 5:30. Makanya pemirsa yang pada pengen ngajinya agak lamaan, kesini datang ke TPI. Ya kita nggak pungut bayaran kok, pokoknya asal datang, bawa lontong, bawa nasi uduk cukup. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Ya mari kita baca doa. Kita baca doa mudah-mudahan jemaah kita nih ada yang meninggal dunia, Pak Warso namanya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Amin. Ada yang punya penyakit, ada yang punya utang belum kebayar sampai sekarang, ada yang belum punya jodoh, ada yang belum punya anak. Pokoknya nih Fatihah kita hadiahin buat semua. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah kita ini menjadi jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, mengiringin sedekah kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya rahim. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah kita jumpa kembali minggu yang akan datang, Selasa dan Rabu 5:30 sampai 5:30, dan setelah ini ada acara Lintas Pagi yang akan berikan informasi kepada kita semua, dan kami mohon maaf lahir dan batin. Ila liqa ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.